masa kayak gini Bang? Jadi lagu ini berjudul Can't Help Falling. Apa ya itu? Siapa sih yang nggak tahu lagu itu? Lahir pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi. Siapa sih yang nggak tahu lagu ini? Lagu berjudul Can't Help Falling in Love dinyanyikan oleh seorang penyanyi ternama bernama Elvis Presley. Dia merupakan seorang penyanyi yang terkenal di dunia. Dia juga dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh di abad ke-20. Presley ini juga sukses secara komersial dalam beberapa genre, termasuk pop, blues, dan gospel. Dia adalah salah satu artis solo dengan penjualan terbaik dalam sejarah musik rekaman, dengan perkiraan penjualan sekitar 600 juta unit di seluruh dunia. Selain itu, dia memenangkan 3 Grammy Awards dan telah dicantumkan dalam berbagai Hall of Fame musik. Hal ini membuat tak heran jika ia disebut sebagai lambang generasi pop pasca perang dulu. Lantas, bagaimana kehidupan sebenarnya dari Elvis Presley? Hayu, kita lihat. Elvis Presley yang dikenal sebagai raja rock and roll atau yang lebih sering disingkat The King adalah salah satu ikon musik yang paling berpengaruh dalam dunia sejarah, yang menyandang gelar sebagai penyanyi, penulis lagu, serta aktor asal Amerika. Lahir pada 8 Januari 1935 di Tupelo, Mississippi, Elvis Aaron Presley adalah anak dari Gladys Love dan Vernon Presley. Kedua orang tuanya merupakan pekerja yang tidak punya banyak uang, sehingga mereka sering meminta bantuan pangan dari tetangga dan keluarganya. Sedihnya, Elvis ini seharusnya lahir sebagai anak kembar. Tapi saudara kembarnya itu, Jason, meninggal dunia 35 menit setelah dia dilahirkan. Dia tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan sudah memiliki minat awal dalam musik, terutama musik-musik gospel di gereja. Itu karena kedua orang tuanya religius dan juga rajin beribadah ke gereja. Bahkan keluarganya mengikuti gereja sidang-sidang jemaat Allah. Saat dia masih tinggal di Tupelo, dia pernah mengikuti kelas musik dan kontes menyanyi di Mississippi Alabama Fair and Dairy Show. Dia juga dihadiahi sebuah gitar pada saat hari ulang tahunnya. Tapi ia tidak mau bernyanyi di publik karena ia adalah seorang yang pemalu dan suka menyendiri. Dari situ dia mulai belajar bermain gitar bersama dua pamannya dan seorang pastor dekat gereja. Pada usia 13 tahun, Elvis dan keluarganya pindah ke Memphis, Tennessee, tepatnya pada 1948. Dia bersekolah di L.C. Hummes High School, di mana dia hanya meraih nilai pas-pasan pada pelajaran musik. Gurunya bahkan menganggap bahwa dia tak memiliki niat dalam bernyanyi. Sehingga esoknya, dia menyanyikan sebuah lagu yang sedang tren, yaitu Keep Them Cold Icy Fingers of Me, untuk membuktikan bakatnya dalam bernyanyi. Ia pada dasarnya adalah seorang pemalu dan tidak memiliki keinginan untuk tampil. Ia bahkan ditindas oleh teman sekelasnya pada saat itu. Namun pada 1950, ia mulai rajin mengikuti bimbingan gitar dan membentuk sebuah kelompok musikal yang sering bermain di sekitar Lauderdale Court. Pada masa SMA, dia mengikuti kompetisi dalam acara Human Annual Minstrel pada April 1953 yang mengangkat reputasinya dan membuat ia menjadi terkenal. Dia menyanyikan lagu Till I Waltz Again With You sambil bermain dengan gitar. Di balik keahliannya dalam bernyanyi dan bermain musik, Presley tidak pernah mengikuti pelatihan musik secara formal. Ia hanya mendengar dan mempelajari rekaman-rekaman dari penyanyi terkenal pada saat itu melalui kotak zouk atau jukebox. Pada Juni 1993, ia lulus dari perguruan tinggi dan ia fokus dalam memulai karir musiknya. Perjalanan karir Elvis Presley tentulah tidak mudah, susah. Ia telah mendatangi beberapa kantor Sun Records untuk melakukan perekaman pertamanya, yaitu My Happiness dan That's When Your Heartache Began, yang ditujukan sebagai hadiah untuk ibunya. Kalau kamu Kyle, udah ngasih apa sama ibumu? Ngasih cinta dong, asik. Lanjut, ia memilih untuk merekam di sana dengan keinginan supaya kemampuannya dalam bernyanyi menarik mereka. Dia lanjut lagi merekam lagu dengan judul I Never Stand In Your Way and It Wouldn't Be The Same Without You. Namun lagi-lagi produser belum juga melirik kemampuannya. Pemilik studio tempat Presley merekam, Sam Phillips, merasa tertarik dengan Presley setelah mendengar sebuah lagu dan menghubungi Elvis untuk menyanyikan lagu itu. Namun sekali lagi Elvis gagal memenuhinya karena dia terlambat datang pada saat itu. Kalau Ken yang dipanggilkan, nggak mungkin telat ini bos. Serius. Kalau makanya terlambat. Namun Elvis diminta untuk mendatangi rumah Scotty Moore, gitaris band The Starlet Wranglers, untuk menunjukkan bakatnya. Scotty Moore dan temannya
seorang pemain bass itu, namanya itu Bill Black, akhirnya memberikan Elvis ini kesempatan untuk merekam single pertamanya yang berjudul That's Alright, tepatnya pada 5 Juli 1954. Lagu ini pun diputar berulang kali sehingga trio ini merekam lagi sebuah lagu, yaitu Blue Moon of Kentucky. Tidak butuh waktu yang banyak untuk Elvis meraih begitu banyak penggemarnya. Hal ini disebabkan kualitas musiknya yang unik, wajah serta penampilannya yang menarik. Ia bersama dua partnernya tadi akhirnya tampil di Bon Air Club untuk pertama kalinya. Dilanjut dengan mereka tampil di Overton Park, Shell, dengan respon penonton yang kian menjadi-jadi karena performance-nya. Ia dan kedua temannya pun mulai bermain di tempat-tempat baru seperti Houston, Texas, Texarkana, dan Arkansas. Pada 1955, Presley menandatangani kontrak dengan Presley Records di Nashville, sebuah kesepakatan yang dirancang manajernya, Kolonel Tom Parker. Kontrak kerja ini membawa Presley sukses dengan mencetak hit nomor satunya dengan lagunya Heartbreak. Wow. Total serta album pertamanya, Elvis Presley menduduki peringkat pertama dalam layanan musik pada 1956 hingga mencapai ke televisi nasional. Pada cerita waktu itu juga banyak tawaran kontrak film yang ingin bekerja sama dengan Presley, namun Elvis menandatangani kontrak sebuah film bersama Paramount Pictures. Film pertamanya Love Me Tender 1996 masuk menjadi hit box office. Bukan hanya itu saja, Presley juga sering sekali menjadi bintang tamu populer di sejumlah reality show. Semasa hidupnya, Elvis sudah merekam lebih dari 600 lagu, memperoleh 3 piala penghargaan Grammy, dan 18 lagunya menduduki peringkat pertama di Amerika Serikat. Oh, penghargaanmu apa dari sini? Belum ada. Tahun depan ya? Berarti tidak ada. Tahun depan. Oke. Dalam dunia seni peran, ia membintangi 31 film dan 2 film dokumenter tentang dirinya. Pada 1960, ia kembali lagi berkarya setelah meninggalkan Angkatan Darat. Pada 20 Maret, ia masuk studio RCA di Nashville untuk memotong track untuk sebuah album baru bersama dengan sebuah single Stuck on You yang nantinya menjadi hit nomor 1. Dia juga menghasilkan 2 single, yaitu It's Now or Never dan Are You Lonesome Tonight, dan juga lagu lainnya dari album Elvis Is Back, soundtrack untuk film pertamanya sejak ia kembali. J.E. Blues menjadi album nomor 1 pada bulan Oktober. Ia mulai beralih ke Hollywood dengan filmnya Flaming Star dan Wild in the Country yang banyak diajukan secara universal namun masih meraih keuntungan. Pada akhir 1960-an, karir musiknya dan peran dalam filmnya mulai menurun dan dia mulai meredup. Namun dia tampil pada acara TV pertamanya yang dikenal sebagai sebutan 68 Comeback Special. Acara tersebut musim dengan rating tertinggi NBC, meraih 42% total siaran audiens. Karena musiknya kembali naik lagi saat dia berbusana hitam, menyanyi dan memainkan gitar pada masa-masa rock dan roll. Rock and roll. Kau kalau udah pakai baju hitam, tinggal nyanyi sama bawa gitar, terus udah jaya kau ya. Bahas kehidupan romansa dan keluarganya. Romansa angin puyuh Raja Rock and Roll dengan Priscilla Beaulieu dimulai pada tahun 1959 ketika artis blues Sixus itu bertugas di militer setelah direkrut di tengah karir penyanyinya yang meningkat. Kalau romansamu mulai kapan? Kapan aja lah. Sama siapa? Sama siapa aja. Sama siapa aja boleh. Elvis dan Priscilla bertemu pertama kali di usia yang sangat muda. Elvis ketika itu berusia 24 tahun, sedangkan Priscilla berusia 14 tahun. Meski berbeda 10 tahun itu tidak menjadi masalah bagi Elvis, tapi masalah buat kita semua. Gimana orang 24 tahun bisa suka sama orang 14 tahun? Nah, Ya itulah. Oke. Malahan hal itu membuat Elvis mencoba untuk menjadikan Priscilla sebagai wanita yang sesuai dengan keinginannya. Hebatnya lagi, Elvis ini mengatakan bahwa Priscilla masih memiliki usia yang sangat muda dan kurang berpengalaman, sehingga dia bisa dijadikan wanita sesuai dengan keinginannya. Elvis juga menyukai Priscilla karena mirip dengan almarhum ibunya, Gladys. 2 years after dia meninggalkan Jerman, Priscilla's death. Betul. 2 years after dia meninggalkan Jerman, Priscilla's death. Baik kali, betul. Sekali bahasa Inggris ini, lanjut bahasa Indonesia lah. Gaski. Ayah Priscilla mengatakan bahwa hubungan keduanya sudah berakhir. Tetapi secara mengejutkan di tahun 1962 Elvis menelponnya, mengajaknya ke Los Angeles untuk berpergian.
Dengan segala bujuk rayu, orang tua Priscilia akhirnya setuju. Gimana cara dibujuk biar bisa mau? Tapi penggombal hamdan. Selama dia berada di sana, Priscilia mulai mengkonsumsi amfetamin dan obat tidur untuk mengikuti gaya hidup nocturnal Elvis. Dia juga mulai mengenakan pakaian yang lebih dewasa yang dibeli Elvis untuknya. Selain itu, penyanyi itu mengatur gaya rambut dan riasan Priscilla agar sesuai dengan kesukaan si Elvis ini. Demi cinta ya. Nggak cinta sih. Nggak cinta. Selanjutnya, Elvis memintanya untuk menyelesaikan sekolah menengah di Memphis yang sangat ingin dia lakukan. Itu dia, cinta itu boleh, tapi harus lulus sekolah dulu. Oke? Orang tua Priscilla awalnya menolak gagasan itu, tetapi Priscilla dan Elvis terus memujuk mereka, dan Elvis berjanji bahwa putri mereka akan aman bersama ayah dan ibu tirinya. Selain itu, Elvis berjanji akan menikahi Priscilla. Inilah komitmen. Selama itu pula, Elvis terus mendandani Priscilla dan memperlakukannya sesuai gaya dan keinginannya. Bahkan Priscilla mengatakan bahwa dirinya seperti boneka hidup milik Elvis. Priscilla Presley ini menikah dengan Elvis pada tahun 1967. Mereka memiliki seorang putri bernama Lisa Mary Presley pada tahun 1968. Setelah melahirkan, Priscilla mengatakan bahwa Elvis enggan berhubungan dengannya. Dan situasi semakin pelik saat Priscilla akhirnya sadar bahwa selama ini hidupnya hanya diatur oleh Elvis. Bisa lah mereka ini gak mau gitu diatur-atur ya kan. Si Priscilla ini juga menuturkan bahwa hidupnya adalah hidup Elvis. Namun masalah Priscilla adalah nomor 2 buat Elvis. Priscilla dan Elvis akhirnya berpisah pada tahun 1972 dan bercerai di tahun berikutnya. Meskipun demikian, Priscilla sang mantan istri tetap dekat dengan mantan suaminya hingga kematian pada tahun 1977. Jadi masih lumayan akrab lah. Perceraian Presley ini berdampak pada 9 Oktober 1973, di mana ia mengalami overdosis barbiturate, salah satu kelompok obat yang biasa digunakan untuk mengobati kejang, gangguan kecemasan, insomnia berat, atau bisa juga digunakan sebagai obat memulai proses pembiusan atau anestesi selama 2 kali pada tahun itu. Udah kayak dokter banget ya. Menjelang akhir 1973, ia dibawa ke rumah sakit karena kecanduan petidina, juga dikenal sebagai merimidina dan demerol. Adalah sebuah obat luka opioid, sentetis, dan kelas fenilpiperidine. Susah amat ya. Susah kali ya. Meskipun kesehatannya menurun, pada 1973 diwarnai dengan 168 konser, dan pada 1974 ia melakukan perjalanan keliling lagi. Ia melanjutkan lagi karirnya merekam dan lainnya pada sampai pada 1976. Ia berpacaran dengan Ginger Alden dan bertunangan dengannya 2 bulan kemudian. Walaupun ia mengaku bahwa ia tidak mau lagi menikah untuk kedua kalinya. Konser terakhirnya diadakan di Market Square Arena, Indianapolis, Indiana pada 26 Juni tahun itu. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. My love, my darling, I've hungered for your alone, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still I need your love. I need your love. God, speed your love.
Sembari ngunyah ya. Buku Elvis What Happened ditulis oleh 3 penjaganya yang dipecat setahun sebelumnya dan diterbitkan pada 1 Agustus, di mana buku ini menceritakan tentang penyalahgunaan obat-obatan oleh Presley. Buku ini membuat ia tersudutkan dan ia gagal menghalangi perilisannya. Pada saat itu dia sudah berada di titik terendahnya, mengalami glaukoma, tekanan darah tinggi, kerusakan hati, dan penyebaran kolon. Pada 16 Agustus 1977 pada sore hari ia sudah dijadwalkan untuk terbang ke Memphis melakukan perjalanan keliling. Namun pada siang harinya ia sudah ditemukan pacarnya itu tergeletak di kamar mandi dan tidak bernyawa lagi. Dan ia resmi nyatakan meninggal pada pukul 15.30 di mana ini? Di Baptist Memorial Hospital. Ya emang umur gak ada yang tahu ya. Pesan moral yang dapat kami simpulkan dari cerita tersebut adalah hentikan sebelum kecanduan. Saya Christian Dwi Nababan. Saya Michael Tasoid. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. My love, my darling, I've hungered for your long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed your love to Tiga. Elvis meninggal di usia 42 tahun karena gagal jantung. Gagal jantung.